Kemudian selanjutnya sifat Allah adalah as-sama, yaitu Allah maha mendengar. Ya. Apa itu sama? Bahwa sifatun wujudiyah qadimatun qa'imatun bidzati ta'ala yasma'u biha kullu mawjudin ala sabilil ihatati wasyumul bi kaifiyatin la ya'lamuha illa huwa wa la ya'zubu an sam'ihi masmu'un wa in khafiya. Yang dinamakan sifat sama yaitu Allah Subhanahu wa taala itu adalah maha mendengar. Ya. Namun pendengaran Allah itu tidak sama dengan pendengaran manusia. Karena pendengaran manusia itu atau makhluk dibatasi oleh ruang dan waktu. Manusia mendengar dengan menggunakan telinga dan harus dari jarak dekat. Tapi Allah dapat mendengar tanpa menggunakan alat pendengaran dan tidak terhalang oleh jarak. Dan Allah bisa mendengar semua ucapan hamba secara zahir maupun batin. Ya, jadi beda, Pak. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu mendengar tapi nggak pakai alat. Kalau kita kan harus butuh telinga, Pak. Kalau Anda nggak punya telinga, Anda nggak bisa dengar. Kita nggak bisa dengar. Tapi Allah Taala itu bisa dengar tapi nggak butuh alat seperti telinga. Dan tidak perlu dibatasi dengan jarak. Maksudnya apa? Contoh ya. Umpamanya saya berbicara di sini nggak pakai mic, yang di luar nggak dengar. Kenapa? Ada jaraknya. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala tidak perlu jarak. Walaupun bahasanya dimanapun kita, Allah tetap dengar. Jangankan apa yang kita keluarkan, suara yang dari dalam hati kita, batin kita, Allah Taala itu tahu. Ya Allah tahu, Pak. Jadi maaf kita ngobrol sama orang ini ngobrol, tapi batin kita menjelekkan orang ini. Apa ini orang ini? Ya, memang orang itu nggak dengar karena terhalang dengan batin, dengan batas. Tapi Allah tahu apa yang kita bicarakan dalam hati ini, Allah dengar. Ya, jadi beda pendengaran kita dengan Allah Taala itu beda. Kalau kita masih terputus dengan jarak dan butuh alat pendengar. Kalau Allah tidak memakai jarak dan tidak memakai alat, jangankan yang kita bicarakan, yang di dalam hati pun Allah itu tahu. Bayangkan, itu bukan maaf Pak. Anda kalau diajak omong satu orang aja, kemudian ada dua orang lagi ngajak ngomong, pikiran Anda sudah hilang, sudah nggak fokus. Kenapa? Jangankan tiga orang ngajak bicara, dua orang aja ngajak bicara, kadang-kadang kita ini hilang fokusnya. Bayangkan, ini berapa miliar makhluk, berapa triliun makhluk, itu semuanya Allah Ta'ala dengar dan tahu satu persatu. Subhanallah. Suaranya Anda, fulan, ini semuanya yang hadir, yang di luar suaranya semut, jutaan ekor, miliaran itu semuanya Allah dengar, Pak. Allah itu udah dengar. Makanya Allah itu as-sami, sama, yaitu maha mendengar. Ya. Jadi kalau maaf kita kalau berbicara ini hati-hati, harus diatur. Walaupun yang berbicara hati bukan mulut, yang berbicara hati itu hati-hati. Allah Subhanahu wa taala juga tahu. Makanya maaf jangan cuma baik di lisan tapi hatinya jelek, jangan, bahaya. Kenapa? Allah itu mendengar. Jadi mulut itu bagus, hati pun juga bagus, karena hati ini juga tempat pendengaran Allah Subhanahu wa taala dan tempat penglihatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalau Allah Taala itu maha mendengar, nggak mungkin tuli. Kalau manusia bisa tuli, Pak. Kalau makhluk bisa tuli. Kalau Allah Ta'ala mustahil, sifatnya Allah itu tuli. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala tuli, itu tidak mungkin. Ya, sampai dulu ada seorang ulama besar, Pak, namanya Hatim Al-Asom. Hatim yang tuli. Panggilannya tuli. Kenapa waktu itu? Karena ada seorang perempuan datang kepada Hatim untuk tanya masalah agama. Nggak taunya ketika tengah-tengah tanya, perempuan ini ngentut. Ngentut di depan Hatim. Hatim itu ulama besar. Perempuan itu mukanya langsung merah. Bukan disengaja loh. Ini kentutnya bukan disengaja, bukan dol seperti kita, bukan. Nah, kalau kita yang nggak sengaja keluar. Ya. Ini perempuan ini nggak sengaja, langsung mukanya merah. Ketika tahu Hatim ini perempuan ini malu, pura-pura tuli dia. Apa-apa? Ulangi, saya ini agak budak, katanya Hatim. Ulangi lagi apa sampai 3 kali, Pak. Oh, berarti Hatim ini budak, kata perempuan ini. Berarti dia nggak dengar saya kentut ini tadi.
Ya, akhirnya dia pura-pura budak Pak, pura-pura budak, pura-pura tuli bahasanya. Sampai perempuan ini meninggal. Setelah perempuan ini meninggal baru dia kembali seperti semula. Ya, karena Pak untuk menyelamatkan kemuliaan perempuan ini aja. Bayangkan pura-pura budak Pak bertahun-tahun. Coba kalau kita diketuti orang, ya, langsung kita balas ketut. Sih tunggu sebentar jangan kemana-mana kamu. Ya, langsung perang ketut akhirnya ini. Ya. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala itu maha mendengar, ya. Bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala itu pendengarannya tidak butuh alat dan tidak terhalang dengan jarak dan bisa mendengarkan secara zahir maupun batin. Ya. Kemudian berapa menit? Mati. 5 menit. Kemudian sifat basar. Ya Allah Subhanahu wa taala itu maha melihat. Apa maksudnya basar di sini? Huwa sifatun wujudiyatun qadimatun bidzatihi ta'ala yabsur biha kullu mawjudin ala sabil ihaqati bihaitsu la yaghibu an ru'yatihi mar'iyun wa in zaqqa yabsuru kafatal asya bi ghairi hadzaqatin wala jafnin. Yang dimaksudkan sifat basar, Allah Subhanahu wa taala itu melihat, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu melihat segala sesuatu yang ada, baik yang nampak jelas maupun yang tersembunyi maupun yang samar. Ya. Dan penglihatan Allah tanpa hijab, tanpa batas, tanpa menggunakan alat, tanpa menggunakan mata maupun kelopak mata. Ya, walaupun Allah Subhanahu wa taala itu di dalam Al-Qur'an bisa melihat semut yang hitam di atas batu hitam di tengah malam yang kelam. Di dalam Al-Qur'an itu disebutkan. Jadi Allah itu bisa melihat semut hitam di atas batu hitam di malam yang kelam, malam yang gelap. Kita aja malam ini Pak melihat semut hitam bisa nggak kelihatan. Bayangkan, lampu mati, coba Anda cari semut hitam. Ya, nggak bakal bisa. Apalagi ini di atas batu hitam, sudah semut hitam di atas batu hitam, kemudian di malam yang gelap Allah bisa melihat. Ya, kenapa? Beda penglihatan Allah dengan kita ini beda. Allah itu maha melihat. Ya, jadi Allah itu melihatnya tidak perlu penglihatan seperti mata dan kelopak mata. Kalau kita nggak punya mata Pak, kita nggak bisa melihat. Makhluk hewan nggak punya mata nggak bisa melihat. Tapi Allah tidak butuh alat untuk melihat itu. Allah tidak butuh alat dan tidak butuh jarak. Ya, kita kalau melihat ini Pak masih butuh jarak Pak. Ya, Anda umpamanya dari sini ke lahan kosong umpamanya, ini mungkin kita bisa lihat paling 1 kilo panjangnya, 1 kilo dan 2 kilo. Tapi kalau sudah lebih dari itu mungkin kita nggak kelihatan. Ya, karena apa? Terbatas dengan jarak. Kalau Allah tidak terbatas sama sekali. Allah tidak terbatas. Allah bisa melihat siapapun. Ya, di muka bumi ini bisa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi Allah ini maha melihat. Ya, jadi orang kalau sudah merasa dirinya diintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ini biasanya orang mukmin. Ya, seperti Anda kerja di kantor Pak, kerja di kantor kalau ada CCTV-nya Anda nggak berani macam-macam. Ya, nggak berani orang mau macam-macam kerja aja CCTV-nya. Anda bolos sedikit telepon sama bosnya, kemana kamu? Kok nggak ada ini, nggak kelihatan. Wah, takut kita, mau malas-malasan tidur nggak berani ada CCTV. Kenapa? Ada yang ngintai. Itu baru kerja di dunia aja takut diintai oleh bos. Bayangkan Allah Ta'ala itu melihat kita Pak 24 jam, 1 detiknya itu nggak pernah putus, selalu mengintai kita. Makanya orang mukmin itu merasa dirinya selalu diintai, dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang mukmin itu nggak berani macam-macam. Ya. Orang mukmin itu nggak berani macam-macam. Kenapa? Dia merasa dirinya dilihat Pak oleh Allah Ta'ala. Sampai Abdul bin Dinar, sahabat Nabi itu pernah berjalan dengan Abdul bin Umar, anak Sayyidina Umar bin Khattab. Ya. Ketika capek ketemu seorang anak pengembala kambing, dipanggil itu anak, anak, saya butuh 1 kambing, kata Abdul bin Umar. Coba saya beli ini 1 kambing. Kata anak tersebut, minta maaf, ini kambing majikan saya, bukan kambing saya. Kamu ngomong aja sama majikanmu, kambingmu hilang 1 dimakan serigala. Kata anak kecil itu, loh, kalau saya berbohong terus di mana Allah Ta'ala? Apakah Allah tidak melihat saya? Kata si anak tersebut, subhanallah. Oh,
Masih kecil, bingung Sayyidina Umar, Sayyidina Abdul bin Umar ini. Masih kecil sudah keyakinannya diintai oleh Allah Subhanahu wa taala luar biasa. Akhirnya dia datang kepada majikannya, dibebaskan ini budak ini anak kecil. Dibeli kemudian dimerdekakan. Mulai sekarang kamu merdeka, kata Abdul bin Umar. Kenapa? Melihat keimanan seorang anak yang luar biasa. Ini anaknya budak ini seorang budak anak kecil. Ya, langsung dibebaskan oleh Abdul bin Umar. Kenapa? Keyakinannya luar biasa. Anak kecil yakin kalau dia mau berbohong, mau berbuat maksiat, Allah melihat dia. Kalau kita kan enggak. Puasa-puasa nggak ada orang, buka kulkas, minum, makan, ngerokok, nggak ada orang. Nanti di depan orang pura-pura ngerokok, seakan-akan Allah ini nggak melihat dirinya. Ya, kita kan seperti itu. Maling-malingan, maling mau ngerampok rumahnya orang, lihat dulu nggak ada orang, lah masuk, langsung ngerampok. Ya, umpamanya langsung nipu, umpamanya nggak tahu kalau Allah melihat dia. Memang manusia nggak melihat, karena manusia terbatas penglihatannya. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala tidak terbatas. Makanya hati-hati ya. Bahwasanya kalau orang yakin Allah mengintai dia, maka insya Allah dia orang yang selamat hidupnya dunia akhirat. Ya Pak, ibaratnya kita kalau di CCTV itu seperti apa Pak? Ya itu ibarat CCTV. Bahkan nanti di hari kiamat itu orang dihisab mulai lahir sampai meninggal itu ibarat CCTV. Kata para ulama itu nanti dilihatkan. Kenapa? Ditampakkan semuanya kepada manusia. Seluruh manusia di pada masa itu melihat perbuatan kita Pak, mulai kita lahir sampai meninggal. Itu ditampakkan oleh Allah Ta'ala. Ibarat CCTV, subhanallah. Ibarat CCTV nanti orang itu ketika berbuat maksiat, dia akan ditampakkan saking malunya dia. Nanti di depan orang banyak itu kulit wajahnya ini akan berjatuhan satu persatu, tinggal terkorak wajahnya saja. Saking malunya nanti orang tersebut, kata Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu hati-hati. Memang kita di dunia selamat dari CCTV dunia, tapi kalau di akhirat akan dibuka semua kedok kita, waliyadzubillah minta. Oleh karena itu hati-hati, harus yakin bahwasanya Allah melihat kita, supaya akhlak kita selalu taat kepada Allah Ta'ala dan tidak berani berbuat maksiat kepada Allah Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Yang mudah-mudahan kita selalu dapat hidayah, taufik dari Allah Subhanahu wa taala, bisa melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangan Allah Subhanahu wa taala, dan menjadi orang yang selamat hidupnya dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bila taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.